Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel Usaha Hobi, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang pengalaman pribadi mengenai beternak burung puyuh petelur. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber, terutama sesama peternak burung puyuh petelur yang masih cukup setia untuk mengikuti channel saya ini. Pada pertemuan kali ini saya akan menguraikan mengapa saya tidak lagi menggunakan Baiklin atau pemutih pakaian sebagai bahan desinfektan pada kandang burung puyuh saya ini. Bagi teman-teman yang sudah lama mengikuti channel saya ini, tentunya sudah mengetahui jika kandang puyuh saya ini terdiri atas 3 bagian yang terpisah dari satu dengan yang lainnya. Itu bertujuan supaya di sekitar kandang ini terdapat ruangan udara terbuka, sehingga sirkulasi udara ke dalam kandang itu menjadi lancar, sehingga kesehatan puyuh menjadi lebih baik. Selain dengan cara membuat sirkulasi udara yang lancar masuk ke dalam kandang, untuk menjaga kesehatan burung puyuh, kita juga perlu menggunakan desinfektan yang kita semprotkan ke dalam kandang dan juga ke badan puyuh itu sendiri setiap periode ya. Misalnya 1 kali dalam 1 minggu atau 2 kali dalam 1 minggu dengan menggunakan zat desinfektan. Sebelumnya saya menggunakan Baiklin sebagai zat desinfektan yang saya campurkan ke dalam air sebagai pelarutnya. Kemudian saya semprotkan menggunakan sprayer pompa yang disemprotkan ke dalam kandang atau ke kandang itu sendiri. Tetapi untuk sekarang ini saya tidak lagi menggunakan Baiklin sebagai zat desinfektannya. Untuk sekarang saya menggunakan zat yang namanya Mediset, yang merek dagangnya Mediset. Atau sebelumnya saya juga pernah menggunakan desinfektan dengan merek dagangnya Neo Antisep, atau saya pernah juga menggunakan Antisep. Tetapi yang baik untuk sekarang ini, saya pikir menggunakan Neo Antisep ataupun Mediset, karena desinfektan antisep itu tidak bisa membunuh virus. Dia hanya bisa untuk cendawan atau jamur dan juga bakteri. Jadi yang sebaiknya kita gunakan yaitu bahan yang bisa membunuh virus, bakteri, dan jamur. Sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan pada awalnya, pada video kali ini saya akan menguraikan mengapa saya tidak lagi menggunakan Baiklin atau pemutih pakaian sebagai zat disinfektan untuk menyemprot kandang burung puyuh yang saya ternakan ini. Ada 5 penyebab sehingga saya tidak lagi menggunakan pemutih pakaian sebagai zat desinfektan pada kandang burung puyuh ini. Apa sajakah 5 hal tersebut? Sebagai penyebab pertama, saya sudah meninggalkan zat pemutih pakaian sebagai zat desinfektan pada kandang burung puyuh adalah zat yang dikandung dalam pemutih pakaian itu bersifat korosif atau berkarat, menyebabkan karat pada bahan yang bersifat logam, terutama yang terbuat dari besi. Kandang burung puyuh itu terbuat dari kawat, yaitu kawat rinin, baik lantai maupun sisi sampingnya. Jika kita terus-terusan menyemprot kandang tersebut dengan menggunakan
baik clean atau pemutih pakaian, maka hanya dalam beberapa bulan saja kawat kandang kita tersebut akan menjadi berkarat kemudian rapuh, sehingga kawat pada bagian lantai itu akan cepat sekali jebol. Itu penyebab pertama saya sudah meninggalkan Baiklin sebagai disinfektan pada kandang burung puyuh. Penyebab berikutnya yaitu kedua, memang penggunaan disinfektan pada suatu kandang dalam jangka waktu tertentu memang harus segera di rolling atau diganti mereknya atau bahan yang ada terkandung di dalam zat disinfektan tersebut. Karena jika tidak di rolling dengan disinfektan yang mengandung zat yang berbeda, maka bakteri atau virus yang ada di dalam kandang tersebut akan bersifat resistan atau menjadi kebal, sehingga zat disinfektan yang kita semprotkan kepada bibit penyakit tersebut maka tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Penyebab berikutnya, saya tidak lagi menggunakan pemutih pakaian sebagai zat disinfektan kandang, yaitu zat yang terkandung di dalam pemutih pakaian itu bukan untuk kandang yang berisi makhluk hidup atau unggas, terutama yang kita ternakan yaitu burung puyuh. Memang pemutih pakaian itu bisa juga digunakan sebagai disinfektan, tetapi hanya untuk benda mati. Karena jika kita lihat pada waktu kita menyemprotkan burung puyuh dengan menggunakan pemutih pakaian, maka burung puyuh kita tersebut terasa tidak nyaman, terutama apabila semprotan kita itu mengenai bagian matanya. Penyebab keempat, saya tidak lagi menggunakan pemutih pakaian sebagai disinfektan, yaitu saya mengkhawatirkan kesehatan saya sendiri. Karena pada saat saya menyemprotkan disinfektan dengan menggunakan bahan pemutih pakaian, meskipun saya menggunakan masker, baik itu masker medis seperti ini ataupun masker yang terbuat dari kain, bau dari disinfektan tersebut masih tetap masuk ke dalam pernapasan kita. Rasanya sangat sesak sekali, sehingga saya beberapa kali untuk menghentikan penyemprotan untuk menghirup udara segar terlebih dahulu, baru kemudian melanjutkan kembali semprotan tersebut. Jadi saya pikir itu jika dilakukan terus-menerus bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada saya sendiri. Sebagai penyebab terakhir, saya tidak lagi menggunakan disinfektan berupa pemutih pakaian. Memang pemutih pakaian itu tidak ada anjurannya dari Dinas Kesehatan dari Republik Indonesia. Memang pemutih pakaian itu bisa digunakan untuk disinfektan, tetapi hanya bisa digunakan sebagai disinfektan pada benda-benda mati saja. Jadi misalnya pada kandang yang tidak berisi unggas, atau pada lantai rumah, ataupun pada peralatan-peralatan kandang lainnya. Itulah 5 hal penyebab saya sudah beralih ke disinfektan lain, yaitu disinfektan yang memang sudah direkomendasikan untuk peternakan, yang aman apabila disinfektan tersebut terminum ataupun termakan, ataupun aman jika disinfektan tersebut mengenai badan atau terhirup oleh pernapasan unggas itu sendiri, ataupun terhirup oleh peternak yang sedang menyemprotkan
disinfektan tersebut pada kandang puyuh mereka. Demikian dulu video kali ini. Bagi yang menyukai video ini silakan klik like. Bagi yang baru menemukan video ini silakan subscribe disertai dengan mengklik tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel usaha hobi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.